biomasa itu merupakan hasil proses fotosintesis. Hasil itu merupakan food biomasa yang merupakan hasil proses fotosintesis, adanya serapan hara dan air, dan aktivitas biosintesa. Dengan demikian, maka APT akan membantu mengidentifikasi faktor pertumbuhan yang membatasi produksi hasil. Mengapa hasilnya berbeda-beda? Mengapa siklophatas C tadi hanya 1,5 ton saja? Apa yang menyebabkan, yang membatasinya itu? Lalu dengan dihitung dengan cara tadi, growth karakter tadi. Untuk itu, maka dengan APT, maka perlu dilakukan pengamatan data primer. Anda sudah pengamatan minggu yang lalu sudah mendapatkan apa itu pengamatan, apa saja yang diamati. Tentunya yang paling penting diamati adalah biomasa seluruh bagian-bagian tanaman dengan cara pengukuran berat daun, berat kering batang, berat kering akar, berat kering bagian-bagian reproduktif. Akar kalau percobaan lapangan mungkin tidak usah diamati, tetapi kalau percobaan pot, akar diamati, karena untuk melihat berapa sih biomasa keseluruhan, walaupun jumlahnya tidak lebih dari 5% dari total berat tanaman. Dan tentu kaitannya dengan dimensi alat fotosintesis daun. Daunnya bagaimana? Luasnya daun berapa? Kalau kemampuan daun menghasilkan persatuan luas untuk biomasa berapa? Itu dimensi alat fotosintesis. Nah, kemudian data-data ini dilakukan analisis, akan dihasilkan berbagai indeks dan parameter pertumbuhan yang disebut dengan growth characters. Ini growth characters yang bisa menjelaskan mengapa produksi berbeda yang didasarkan kepada pengamatan data primer yang harus Anda lakukan, dan selanjutnya akan Anda bisa jelaskan mengapa terjadi perbedaan produksi dari ketiga varietas yang diuji, walaupun pupuknya sama, tetapi kapasitas produksi per varietas tadi berbeda-beda. Jadi tentu dengan karakter pertumbuhan ini bisa dijelaskan. Ini pentingnya growth karakter yang akan kita pelajari atau kita dalami pada hari ini. Jadi kembali kita melihat pola pertumbuhan tanaman, kita ingat kembali bahwa terbagi dalam 3 fase, yang ini nanti kaitannya kemarin, kaitan juga dengan kapan kita melakukan pengamatan, yaitu fase paling lambat, pertumbuhan lambat, fase pertumbuhan awal, di mana dicirikan lambat, kemudian fase pertumbuhan cepat, di mana dikatakan periode kritis, karena jangan sampai pada periode ini terjadi perubahan lingkungan yang bisa menyebabkan mengganggu terjadinya proses pertumbuhan dan sehingga mengganggu hasil. Oleh karena itu, ini sangat penting dijaga dari gulma, dijaga dari hama penyakit, dijaga dari kekurangan air dan sebagainya. Sini. Dan selanjutnya memasuki fase pemasakan, yaitu pembuah biji, dan nanti ini ada hasil. Jadi pola pertumbuhan tanaman harus juga diperhatikan. Lalu karakter pertumbuhan itu apa saja? Yang pertama adalah growth rate, laju pertumbuhan absolut, yaitu produksi biomasa per satuan waktu. Berapa biomasa yang dihasilkan pada periode tertentu, misalnya periode
dari tanam sampai umur 2 minggu. Berapa laju pertumbuhan absolutnya? Laju pertumbuhan absolutnya misalnya 3 minggu setelah ditanam, yaitu perbedaan berat sekarang, pengamatan sekarang dikurangi berat sebelumnya. Jadi rumus umumnya dW per dt dikalikan dihasilkan gram per hari. Berapa biomasa yang dihasilkan? Misalnya 100 gram per hari selama periode 0 sampai 3 minggu. Jadi sini ada berat W2, Anda punya berat pengamatan umur 3 minggu, dan Anda punya pengamatan berat pada waktu mulai tanam. Jadi W2 min W1 dibagi T2 min C1. Kemudian dia juga berapa laju pertumbuhan absolut dari umur 3 sampai 6 minggu. Maaf ya. Jadi bentar ya, ini ada salah bentar. Kecilkan aja. Ya. Jadi produksi biomasa persatuan waktu namanya growth rate. Misalnya kemudian lalu diamati lagi setelah 3 minggu, 6 minggu. Berapa pertambahan beratnya? Yaitu berat dari umur 6 minggu dikurangi berat umur 3 minggu dibagi hari, 21 hari, maka sekian gram per hari. Itu growth rate. Yang kedua adalah relative growth rate, laju pertumbuhan relatif. Laju pertumbuhan relatif, yaitu produksi biomasa per berat awal tanaman persatuan waktu. Rumusnya adalah 1/W kali dW, karena per berat awal, jadi W dW per dt ini sama tadi, adalah tadi pertumbuhan tanaman, growth rate saja. Tapi ini per 1W. Nah, dalam rumus statistiknya, maka karena pertumbuhan itu bukan linier, tapi seperti huruf S, pertumbuhan tanaman itu, maka secara statistik atau matematik, maka menjadi rumus ln win 2 menjadi ln win 1, beda. Ini tanpa ln, sekarang ln log W2 atau ln W2 min ln W1, tadi ln dari pengamatan sekarang dikurangi ln pengamatan sebelumnya dibagi selisih waktu. Satuannya gram per hari. Nah, teori dari relative growth rate itu dikembangkan oleh Blackman yang disebut dengan di compound interest law and plant growth, hukum bunga majemuk. Jadi timbulnya rumus ini oleh Blackman itu disamakan dengan perhitungan kalau kita menyimpan uang di bank. Dikatakan bunga majemuk karena uang yang akan disimpan di bank itu akan selalu meningkat dengan tergantung besarnya bunga, berapa bunga. Demikian juga pada tanaman ya sama aja. Di awal tanaman punya modal berapa, Anda kan tahu tanaman bibit atau benih itu kan merupakan
tempat cadangan bahan makanan. Nah, kemudian lalu bunganya berapa? Nah, lalu kemudian setiap hari berapa tambahnya? Tambahnya berat tanaman itu, berarti sama. Jadi kalau rumus yang sebenarnya modal itu analogi dia, menganalogikan Blackman tahun 1919 menganalogikan pertumbuhan tanaman itu sama dengan kalau kita mempunyai modal uang yang dibungakan sekian persen per tahun. Itu maka sama dengan tanaman juga demikian. Jadi kalau misalnya pada tahun pertama masih M0, tentunya berapa setahun kemudian, yaitu M0 ditambah M0 kali R. Ya, jadi ada uangnya modalnya M0, dikali tambah R sekian persen, sehingga uang setelah 1 tahun mestinya modal pada modal yang awal ditambah bunga kali modal. Demikian seterusnya, sehingga muncul tadi kalau MT, kalau M3 misalnya M3 itu rumusnya M0 1 tambah R pangkat 3. Demikian juga MT M0 1 tambah R pangkat T. Kita ikuti aja. Kalau ini misalnya mingguan, 2 minggu ya pangkatnya 2, kalau 5 minggu pangkatnya pangkat 5. Jadi waktunya, atau kalau pakai hari ya 23 apa itu misalnya 10 hari, 20 hari dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita nggak awalnya W0, maka analoginya dengan rumus ini, maka WT W0 1 tambah RT. Sehingga rumusnya RGR tadi menjadi ln WT ditambah ln W0 ditambah RT, atau ln WT minus ln W0 dibagi T. R itu estimasi indeks. Jadi artinya apa R itu? Adalah penambahan berat tanaman per unit berat awal dalam interval waktu. Berapa berat awal? Jadi penambahan berat tanaman per unit berat awal dalam interval waktu. Sehingga dengan demikian menjadi penting berat awal itu, kualitas bibit menjadi penting. Kalau bibit kualitasnya jelek, maka bisa saja penambahan berat awal tanam per unit per awal ini jelek, sehingga tentunya pertumbuhannya juga tidak baik. Inilah analoginya. Dengan demikian, maka relatif growth rate untuk memudahkan mengingat adalah, kalau tadi growth rate adalah W0 minus W1, kalau ini ln ln W2 minus ln W1, kalau sini W2 minus W1, kalau di sini ln W2 minus ln W1 per T2 T1. Itu adalah relatif growth rate. Nah, umumnya lalu gambarnya bukan graf, apa itu? Bentuk histogram, tapi bentuk histogram. Jadi ini peningkatan ini, oh ya, ini adalah jagung misalnya, laju pertumbuhan relatifnya sekian, akan menggunakan gambar seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah net assimilation rate, unit dikatakan unit leaf rate plus unit leaf rate atau harga satuan daun. Jadi ada beberapa terjemahan Indonesia mengenai assimilation rate, tetapi masing-masing ada pendapat yang berbeda. Jadi kelompok-kelompok dari fisiologi itu lebih cenderung menggunakan harga satuan daun, bukan hasil asimilasi bersih, bukan. Karena ini asimilasi bersih itu memang hanya tergantung hanya pada kemampuan cahaya. Tetapi kalau harga satuan daun itu dilihat kemampuan daun persatuan luas bisa menghasilkan biomasa. Nah, karena persatuan daun persatuan luas
itu tidak hanya pengaruh dari cahaya saja, tetapi juga ada pengaruh juga dari proses biosintesa yang ada di dalam tanaman, yaitu suatu interaksi antara fotosintesis dan penyerapan hara dan air. Ada interaksi, sehingga mereka lebih cenderung menggunakan harga satuan daun. Ini yang lebih baik dipakai oleh teman-teman dari biologi, harga satuan daun, bukan laju asimilasi bersih. Jadi ini ada perbedaannya. Kenapa harga satuan daun? Karena perbedaan dalam produksi biomasa tanaman dapat disebabkan kemampuan daun menghasilkan karbon reduksi. Karena organ inilah tempat utama proses fotosintesis. Jadi daun merupakan tempat proses fotosintesis dan kemampuan daun menghasilkan karbon reduksi, yaitu dalam bentuk biomasa. Dan kemampuan daun ini sangat ditentukan kemampuan suatu luas daun menghasilkan fotosintetat atau biomasa, dan tergantung juga kepada luas daun total. Jadi luas daun total di dalam menghasilkan produksi tanaman itu dipengaruhi oleh kemampuan suatu luas daun menghasilkan fotosintat. Kalau kemampuannya persatuan luas daunnya kecil, tentunya kalau luas daunnya kecil juga produksi biomasanya kecil. Tapi kalau luas kalau luas daunnya lebih luas, maka produksi biomasanya tentunya akan lebih besar. Kemampuan luas daunnya sama, luas daun berbeda, bisa terjadi bahwa luas daun ini menentukan. Jadi semakin luas, semakin banyak. Namun, sangat juga ditentukan seringkali kedudukan daun ada di mana. Jadi ada kedudukan yang sifatnya vertikal atau horizontal. Kalau itu melebar, tentunya semakin luas akan semakin tinggi. Tapi kalau daunnya itu tidak melebar, tapi ke bawah, itu juga bisa terjadi saling menaungi, sehingga produksinya juga belum tentu sama. Nah, untuk menghitung NAR, itu ada dua, hati-hati. Yang pertama adalah W2-W1, berat sekarang dikurangi berat yang lalu, dikalikan len luas daun pertama, yang luas daun pengamatan sekarang dikurangi luas daun sebelumnya, dibagi perbedaan waktu pengamatan yang sekarang dan sebelumnya, dikalikan luas daun sekarang dikurangi luas daun sebelumnya. Itu bisa dilakukan kalau hubungan berat tanaman dan luas daun itu linier. C artinya linier. Jadi lurus. Jadi kalau luas daun meningkat, berat meningkat, itu maka menggunakan rumus yang pertama. Itu biasanya terjadi pada fase eksponensial. Nah, kalau sudah masuk fase vegetatif, fase atau fase vegetatif, itu bisa. Tapi sudah masih fase generatif, maka tidak bisa rumus yang digunakan. Menggunakan rumus yang kedua. NAR 2W2 minus W1, berat tanaman pasti terus meningkat, sedangkan luasnya bukan A2 min A1, tetapi A2 plus. Karena apa? Karena A1-nya itu, A2-nya itu luasnya sudah berkurang. Karena pada waktu masuk ke fase generatif atau pada waktu panen, tadi kalau ada pengamatan
misalnya sebelum terakhir, sebelum panen dan panen, maka harus menggunakan rumus NAR yang kedua. Karena luas daun yang pengamatan terakhir ini lebih rendah luasnya dibandingkan luas pengamatan sebelumnya, karena sudah banyak daun yang gugur, sudah banyak daun yang kering, sehingga menggunakan rumus yang kedua. NAR adalah 2W2 minus 1, A2 tambah 1, kurangi T2 T1, maka hubungan antara luas daun berat tanaman dan luas daun itu tidak linear lagi. Dengan demikian menggunakan rumus yang kedua. Hati-hati Anda kalau mengamati pertumbuhan NAR ini. Kapan waktunya? Lihat. Kalau masih di fase eksponensial, di fase kritis, itu menggunakan rumus yang pertama. Kalau sudah memasuki panen, menggunakan rumus yang kedua. Nah, ini sebagai gambaran adalah yang lalu sudah saya singgung, menunjukkan hasil pengamatan ini, net assimilation rate-nya untuk tanaman jagung itu pada seluruh dalam periode hidupnya, mulai tanam sampai panen, itu ditemukan 152 gram per meter persegi per minggu. Artinya apa? Bahwa ruas daun jagung itu, ini, setiap meter persegi daun jagung itu bisa menghasilkan 152 gram setiap minggu. Biomasa yang dihasilkan setiap minggu per meter persegi daun jagung itu beratnya 152 gram. Jadi per minggu ini, bisa bayangkan nanti kalau berapa 12 minggu, berarti biomasnya dihasilkan ya 12 kali 152 ini. Jadi ini biomasa yang dihasilkan. Sedangkan jeruk di sini dihasilkan hanya 16 gram per meter persegi per minggu. Artinya daun jeruk ini, setiap meter persegi daun jeruk per minggunya hanya menghasilkan biomasa 18 gram. Sehingga mengapa itu juga tidak dari produksi dan dari pertumbuhan relatif lebih cepat jagung dibandingkan dengan. Jadi kita lihat, oh ya, dengan demikian daun jagung ini lebih efektif di dalam penggunaan sumber daya lingkungan, terutama cahaya matahari dibandingkan dengan daun jeruk. Sehingga ini pertumbuhannya lebih cepat. Itu mengenai NAR. Nah, tadi juga ini relative growth rate, rumusnya sudah ketemu tadi. Maka dari daun jagung ini, tanaman jagung ini, setiap gram tanaman jagung setiap minggunya bisa menghasilkan biomasa sebanyak 2.310 mg. Setiap gram tanaman. Jadi kemampuan tanaman jagung ini, tiap gram tanaman jagung setiap minggunya bisa menghasilkan biomasa 2.310. Sedangkan jeruk, setiap gram tanaman jeruk hanya bisa menghasilkan biomasa per minggunya 140. Nah, ini karena kenapa tetap kecil dan sebagainya, karena kemampuannya berbeda. Per gram tanaman, per gram berat awal. Ini luas daun juga kemampuan persatuan luas daun jeruk lebih cepat dibandingkan dengan daun. Jadi gunanya Anda menghitung RGR, menghitung NAR, itu ada untuk bisa membandingkan
untuk per individu tanaman. Mengapa hasilnya berbeda? Mengapa hasil jagung cepat dan lebih cepat dan hasilnya bisa sampai 7 ton, lain dengan daun dengan tanaman jeruk. Ya, ini karena relatif growth rate-nya dan NAR-nya berbeda. Kemudian yang lainnya leaf area ratio atau nisbah luas daun. Artinya luas daun A, jadi selalu yang luas itu pakai A, itu seluruh dunia, area. Sedangkan untuk berat menggunakan width, berat. Dan berat kering sudah diterangkan minggu yang lalu dengan pemanasan temperatur 85 derajat Celcius selama 3 kali 24 jam. Jadi sentimeter persegi luas daun dibagi berat tanaman, total tanaman. Ini suatu parameter pertumbuhan yang dapat digunakan untuk mencerminkan morfologi tanaman yang berhubungan dengan intersepsi cahaya. Tahu daunnya berapa morfologi tanaman ini? Itu kemampuan daun. Kalau semakin luas, diharapkan tentunya semakin banyak tanaman, semakin banyak daun bisa menyerap energi cahaya. Semakin luas, yang tentunya dengan makin luas akan menghasilkan berat tanaman yang bagus. Semakin tinggi. Jadi berat luas daun dibagi berat tanaman. Nah, kemudian selanjutnya leaf width ratio, nisbah berat daun. Luas daun ditentukan jumlah karbohidrat yang dialokasikan ke daun. Menjadi tua tidak produktif. Saya menentukan perkembangan tanaman dan siklus hidupnya. Jadi kalau tadi ini luas daun dibagi berat total tanaman, sekarang luas daun dibagi ini luas area ya. Ini leaf width berat daun dibagi berat total tanaman. Beratnya sekarang berapa persen? Leaf width dibagi width. Jadi perbandingan antara berat daun dengan berat total tanaman. Semakin tinggi, maka berarti proporsi berat daun ini sangat penting di dalam menentukan produksi selanjutnya. Jadi ini akan menjelaskan mengapa tanamannya itu lebih bagus dibandingkan tanaman yang lain. Bisa tergantung leaf area ratio atau leaf width ratio. Nah, masing-masing rumus tadi saling berhubungan karena antara luas daun, berat tanaman, berat daun, berat tanaman saling berhubungan. Karena tadi leaf width berat daun dibagi berat tanaman itu merupakan berapa sih distribusinya ke daun. Kalau semakin tinggi ke daun, maka mungkin produksinya juga akan semakin bagus. Dan ini kan berpengaruh juga pada luas daun dibagi luas daun dibagi berat daun. Leaf width berat daun. Ini kalau ini luas ini adalah berat daun dibagi berat tanaman. Kalau di sini luas daun dibagi berat daun. Nah, itu menunjukkan namanya specific leaf area. Menentukan tebal tipisnya daun. Specific leaf area. Ini penting. Yaitu penting sekali kalau Anda melakukan penelitian dengan percobaan perbedaan cahaya yang diterima oleh tanaman. Sebab kalau daunnya tipis, berarti klorofil di dalam daun relatif sedikit dibandingkan dengan
daun yang tebal. Nah, saya tentukan nih apa itu. Jadi kalau tanaman itu cukup cahayanya, tebalnya bagus, maka cahaya yang diterima juga akan bagus. Nah, kalau daunnya tipis, maka kemampuan daun menyerap cahaya matahari juga berkurang. Sehingga juga hasilnya tidak bagus. Maka Anda kalau menggunakan meneliti pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman, Anda harus melakukan pengamatan spesifik leaf area. Jangan lupa itu. Itu kata kuncinya di sana. Harus melihat tipis daun. Kalau enggak, maka Anda tidak bisa menjawab dari sudut ini, ya. Spesifik leaf area ini. Ini penting. Mengandung informasi ketebalan daun. Erat hubungannya dengan laju fotosintesis. Semakin tebal. Daun tebal akan mempunyai kloroplas yang lebih banyak persatuan luas daun. Itu bisa dilihat, kloroplas itu bisa dilihat profil melalui spektrofotometer, bisa diamati. Harus diamati untuk melihat mempunyai kapasitas energi mengintersepsi. Oh iya, daun tanamannya sama luasnya, tapi kok ternyata produksinya kok berbeda. Mengapa? Padahal cahayanya berbeda. Oh ya, ternyata oh ini tipis tebal tipisnya yang menyebabkan rendahnya produksi. Karena daun yang tipis, jumlah kloroplasnya sedikit, maka yang diserap juga sedikit, sehingga akan terjadi fotosintesisnya, hasil fotosintesis biomasanya kecil, sehingga ini harus diamati. Nah, kemudian yang penting lagi indeks luas daun. Jadi SLA itu tidak perlu semua Anda mengamati, tergantung dari penelitian Anda. Kalau penelitian Anda berkaitan dengan cahaya, itu utama. Kalau tidak berkaitan dengan penelitian cahaya, itu tidak apa-apa. Tapi ketinggian tempat misalnya, berkaitan dengan tes cahaya matahari, perlu Anda amati. Jangan sampai lupa SLA itu. Kalau yang lain hanya jarak tanam dan sebagainya, atau yang berkaitan dengan tidak ada kaitan dengan debatnya daun, ya perlu. Nah, untuk tembakau, memang untuk kualitas, ada kualitas, karena menentukan daya bakar dari daun tembakau. Jadi di perusahaan-perusahaan tembakau selalu mengamati SLA. Ini ada kaitannya dengan ini, dengan kaitannya dengan tebal tipisnya daun. Dengan tipisnya daun juga berkaitan dengan kualitas daya bakar dari rokok. Kemudian karakter yang lain adalah indeks luas daun, yaitu leaf area index, luas daun dibagi area. Jadi kanopi daun itu menutupi berapa luas tanah yang diduduki. Sehingga rumusnya luas daun dibagi panjang kali lebar. Luas daun dibagi panjang kali lebar. Kalau indeks luas LI 1, itu berarti luas daunnya itu luasnya sama dengan luas yang diduduki tanaman, panjang kali lebar. LAI itu LAI optimum itu merupakan menghasilkan produksi yang optimum. Karena leaf area index yang optimum
Ini menunjukkan produksi biomasa tertinggi. Jadi bukan berarti LAI yang paling tinggi itu sampai 6, 7 itu justru turun dibandingkan dengan LAI yang optimum. Umumnya LAI optimum pada tanaman itu berkisar 3, 4 atau 5, 3 sampai 4 saja. 5, 6 itu bukan berarti sangat bagus, tapi menurun, sudah menurun. Artinya terlalu lebar. Artinya bahwa akan terjadi kompetisi sendiri di antara daun di dalam menerima cahaya matahari. Sehingga LAI optimum itu adalah produksi biomasa yang tertinggi. Jadi Anda kalau ngitung LAI, kalau kenapa produksi ini kok batas ini tinggi, hitung LAI-nya. Oh iya, ternyata LAI-nya optimum 3 sampai 4 atau 4, sehingga ini produksi tertinggi. Yang selanjutnya adalah masa luas daun atau leaf area duration. Lamanya suatu luasan daun aktif melakukan aktivitas fotosintesis. Ini masa luas daun. Leaf area, berapa lama daun berada di tanaman melakukan aktivitas fotosintesis. Rumusnya adalah LAI1 ditambah LAI2 dikalikan waktu, perbedaan waktu di daun 1 dibagi 2. Masa luas daun, lamanya suatu luasan daun aktif melakukan aktivitas fotosintesis. Jadi produksi utama tanaman itu sangat ditentukan oleh lamanya daun berada di tanaman. Nah, ini contoh suatu hasil percobaan. Ini produksi. Ini leaf area duration, LAD. Ini mean unit leaf rate atau NAR. Jadi produksi barley atau juga masuk kelompok gandum itu setahun, produksi setahunnya itu produksinya itu selama hidupnya menghasilkan 7,3. Sedangkan masa luas daunnya 17 minggu. Artinya bahwa daun berada di tanaman lamanya 17 minggu. Setelah itu gugur, mati, dipanen, dan sebagainya. Kentang, itu produksinya 7,7. Lama tanaman atau daun melakukan atau fotosintesis itu 21 minggu. Berarti 140 hari, 3 bulan lah. Ya, 21 minggu. Sedangkan wheat, gandum, itu produksinya 9,5 ton, itu daun berada di tanaman selama 25 minggu. Sedangkan sugar beet, penghasil gula, jadi ini sama dengan wortel, tapi seperti tebu, mempunyai kadar gula yang tinggi. Sugar beet itu produksinya sampai 12 ton per hektar. Nah, umurnya daun di atas tanaman itu 33 minggu atau hampir 8 bulan lebih. Jadi ini hanya berapa? 17 minggu, berarti 4 bulan. Ini 21 minggu, berarti ini 17 minggu ya dibagi 4 ya. Ini 21 minggu dibagi 4, 5 bulan. Ini 4 bulan, 5 bulan, 8 bulan. 25 dibagi 4, 6 bulan ya. 6 bulan. Jadi ini 4 bulan. Ini kentang 5 bulan. Ini gandum 6 bulan.
ini sugar beet 8 bulan. Lihat produksinya semakin lama daun melakukan aktivitas fotosintesis, semakin tinggi produksi tanaman yang dihasilkan total selama hidupnya. Artinya semakin lama daun berada di tanaman, maka produksi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Biomasa yang dihasilkan semakin tinggi. Nah, sedangkan kemampuan daun persatuan luas persatuan waktu relatif sama. Nah, hanya lamanya di sini ditentukan oleh masa luas daun, leaf area duration. Lamanya daun melakukan aktivitas fotosintesis. Karena ini sama, net assimilation rate-nya, tetapi karena daun melakukan aktivitas fotosintesis lebih lama, semakin lama melakukan, maka perkalian aja. Jadi berapa minggu dikalikan setiap minggunya berapa, ini. Maka akan terjadi, akan tampak bahwa produksi yang dihasilkan itu akan semakin tinggi. Jadi inilah mengenai masa luas daun. Jadi Anda bisa penelitian ini memang agak jarang dilakukan, diamati MLD itu, karena umumnya yang dicoba pada mahasiswa ini kan umurnya pendek-pendek semua, sama daun atau misalnya akan jagung dengan kedelai umurnya sama, relatif sama. Tapi kalau Anda melakukan percobaan yang umurnya jauh berbeda, karena umur berbeda, misalnya ada yang 21 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, maka wajib saudara mengamati leaf area duration. Jadi pengamatan itu sangat tergantung dari tujuan dari penelitian Anda. Jadi tidak semua karakter pertumbuhan diamati, tergantung Anda kepentingannya. Jadi Anda tinggal milih karakter mana yang Anda akan amati, yang Anda akan hitung. Ya, ini hanya menggambarkan bahwa saling-saling karakter pertumbuhan itu ada hubungannya antara relative growth rate, pertumbuhan relatif, kecepatan pertumbuhan dari tanaman itu sangat tergantung dari efisiensi daun sebagai penghasil bahan baru dan bagian tanam yang mengadakan fotosintesis. Jadi ini adalah rumus satu tadi Anda kata Anda sudah menghitung RGR, sudah punya, Anda sudah punya data LAR, maka ULR-nya tinggal dihitung melalui rumus ini aja. Jadi artinya ini antar unsur karakter itu saling ada hubungannya. Nah, ini salah satu bentuk hasil penelitian dari seseorang yang mengamati percobaan dengan perubahan penyinaran mata, penyinaran. Jadi ini diamati dengan Wilson, itu pengamatan dengan pemberian cahaya 100%, 24%, 12%. Kemudian tanaman helianthus ini adalah tanaman sunplant, tanaman yang memerlukan cahaya matahari yang tinggi, intensitas yang tinggi, sunplant yang membutuhkan intensitas cahaya yang tinggi. Sedangkan Impatiens parviflora, Hooks yang tanam satu, ini juga sama 100% 24, tapi dia menggunakan tanaman yang seed plant, tanaman yang tidak menggunakan cahaya, tidak memerlukan intensitas cahaya yang tinggi. Bisa di C4, ini bisa C3, tergantung. Jadi ini hanya menunjukkan bahwa ini tanaman yang membutuhkan cahaya, sunplant,
atau love plant, jadi tanaman apa? Tanaman yang menggunakan cahaya yang tinggi, indah yang tinggi, sedangkan ini yang cahaya dalam pertumbuhannya membutuhkan indah cahaya tanaman, indah cahaya yang rendah. Dicoba masing-masing mengamati nar, kemampuan daun persatuan luas persatuan waktu, mengamati juga LAR, dan mengamati relatif growth rate. Nah, ini aja dua aja, NAR dan RGR ya. Lanjutin aja dulu. Dari sini data ini, maka kalau tanaman Helianthus ini, tanaman yang menyenangi membutuhkan indeks cahaya yang tinggi dalam pertumbuhannya, NAR-nya itu yang 100% 7,97 mg per cm persegi per minggu. Kemudian kalau di 4%, 2,86. Kalau 12%, 1,34 mg per cm persegi per minggu. Sedangkan yang tidak membutuhkan cahaya matahari tinggi, maka 100% NAR-nya 6,05. 24 NAR-nya 3,28. Yang 12% NAR-nya 12. Relatif growth-nya juga demikian. Relatif growth-nya ini 0,66 kalau 100%, 24% 0,42, 12% 0,23. Kemudian juga 100% ini 0,80, diturunkan 0,8. Dan diganti presentasinya. Kalau ini 100%, maka kalau dikasih 24% turun menjadi 36%. Kalau turun 17% turun. Kalau ini turunnya 54%, kemudian 33% turun dari sini. Nah, dari data ini, pertanyaannya, apa yang terjadi kalau tanaman itu, apakah tanpa melihat bahwa kebutuhan tanaman, atau juga dilihat kalau tidak kebutuhan tanaman, bahwa tanaman yang membutuhkan indeks cahaya tinggi dan satunya indeks cahaya rendah, apa yang terjadi kalau cahayanya dikurangi? Apa yang terjadi pada NAR dan RGR? Siapa yang bisa jawab dari data ini? Apa yang terjadi terhadap NAR dan relatif growth rate, terhadap kemampuan daun melakukan fotosintesis, kemampuan daun menghasilkan biomasa, dan pertumbuhan tanaman persatuan berat awal. Apa yang terjadi pada dua-duanya kalau cahayanya dikurangi, diturunkan? Apa yang terjadi? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Ada enggak mahasiswanya ini? Halo? Halo? Oh, silakan, siapa? Apa akibatnya kalau tanaman, baik tanaman yang membutuhkan hidupnya cahaya, indeks cahaya tinggi sama cahaya rendah, kalau kedua-duanya itu dikurangi, indeks cahayanya apa akibatnya terhadap NAR dan RGR? Pada kemampuan daun tanaman menghasilkan biomasa dan laju pertumbuhan relatif dari dua tanaman ini. Apa yang terjadi? Anda lihat nggak? Terhadap NAR. Pada Helianthus dari 7,97 jadi 1,34. Apa yang terjadi? Kenaikan atau penurunan? Hah? Penurunan. Ada penurunan. Ya. RGR juga begitu, toh? Lihat. RGR peningkatan ya, enggak turun. Ya, lihat ya. Jadi apakah kemudian impatience
Dari 6,05 jadi 2. Turun tidak? Turun, Pak. Ya, turun toh. Jadi terjadi apakah tanaman itu butuh cahaya tinggi atau butuh cahaya rendah? Kalau dikurangi cahayanya semuanya turun. Ya, itu kesamaannya. Pasti turun. Jadi tanaman itu ternyata perlu cahaya. Tapi kalau dikurangi sesuai dengan kebutuhan akan turun. Apa yang membedakan tanaman yang butuh cahaya tinggi sama tanaman butuh cahaya rendah akibat dikurangi cahaya? Beda enggak penurunannya? Kalau kemampuan penghasilan tanaman. Beda atau tidak? Tadi kemampuan memang turun semua. Beda. Di sini ya, kalau diturunkan kami 24%, ini turunnya 36%. Ya sampai 30 sampai 64% turun toh. Berapa nih? 64% ya turunnya. Kan nggak 36% kemampuannya. Ya toh. Ini turunnya 64%. Di sini turunnya berapa? Cuma 46% kan. Jadi kalau cahayanya butuh rendah, diturunkan, dampak terhadap pertumbuhan tidak sebesar pada dampak pada tanaman yang butuh cahaya tinggi. Ini 12% tinggal 17%, mati nih. 1,34. Di sini masih 2, hanya 3, masih hidup 33%. Masih lebih bagus. Jadi kalau yang cahaya butuh cahaya dikurangi, ya turun, tetapi tidak seberat pada tanaman yang membutuhkan intensitas cahaya. Demikian juga di sini. Laju pertumbuhan relatifnya, coba persen turunnya. Di sini 36%. 100 dari 24%, cahaya 100 dari 24%, itu turunnya sudah menjadi 64%. Jadi 36% turun relatif growth rate-nya. Kemampuan untuk kemampuan untuk apa itu kemampuan daun menghasilkan biomasa itu turunnya sampai 64%. Di sini cuma 46%. Di sini cuma 2% saja, jadi masih tahan. Kalau dikasih cahaya 24%, hidup masih bagus, hanya 2% turunnya laju pertumbuhannya. 12% pun ini sudah mau mati, ini masih hidup 9%. Ini sudah 12% ini. Coba. Di sini masih 17,9%. Masih hidup dia. Jadi masih tahan. Itulah tadi semuanya tanaman itu apakah intensitas cahaya tinggi butuh tanaman yang butuh intensitas cahaya tinggi sama intensitas cahaya rendah, kalau dikurangi cahaya sama-sama turun. Tapi berbeda di dalam presentasi penurunannya. Kalau yang butuh cahaya tinggi drastis turunnya, sedangkan kalau yang butuh cahaya rendah itu enggak sampai drastis, masih bisa hidup dia sampai 2%. Itu bedanya. Jadi penting Anda ketahui itu. Ini ada juga contoh mengenai cahaya sama. Jadi efeknya sama. Terhadap NAT dan relative growth rate sama. Relative leaf growth rate sama. Jadi sama aja. Pengaruhnya sama-sama. Kalau cahaya tinggi, ya naik tinggi. Rendah juga begitu. Tapi turunnya juga berbeda. Jadi dampaknya terhadap cahaya. Ya, di sini crop growth rate itu untuk luasan crop. Yaitu tadi kalau kemarin ada tadi DW per DT sama, tapi persatuan luas kalau ini. Tadi hitungannya gram per meter persegi per hektar. Inilah. Jadi itu adalah persatuan luas. Saya kira itu yang
udah perlu ditambahkan. Sekarang ini yang penting bagi Anda yang baru. Jadi tugas kelompok. Jadi masing-masing kelompok menyampaikan presentasi tentang salah satu karakter pertumbuhan yang bersumber dari salah satu jurnal, baik nasional maupun internasional. Saya berikan waktu batasan kurang lebih 15 menit lah untuk presentasi dan diskusi. Pertanyaannya juga usah banyak-banyak, 2 orang, presentasinya nama 10 menit, ya kurang lebih 10 menit lah. Masing-masing kelompok membuat PPT atau handout, karena ini kan untuk daring ada handout yang dibagikan, tapi kalau enggak kita menggunakan PPT saja. Jadi PPT mohon bisa dikirim ke saya melalui email hari, kalau per Senin ya seminggu, hari Minggu tanggal berapa itu, 21 20 udah saya terima PPT-nya yang akan dipresentasikan. PPT tadi ada siapa peserta, siapa yang membuat kelompok ini, nama-nama kelompok di awalnya, judul, kemudian nama-nama kelompok, kemudian PPT isinya apa, kemudian dijelaskan pada waktu hari Senin, dan sumbernya mana, bisa 1 sumber minimal, ya 2 sampai 3 sumber juga boleh. Jadi ini jurnal. Masing-masing kelompok membuat handout atau di PPT dibagi pada mas dan diberikan oleh dosen melalui email. Kemudian penilaian oleh dosen pengasuh mata kuliah, itu yang menilai adalah dosen. Kemudian kelompok 1 RGR. Safa Salsabila hadir? Safa? Hadir, Pak. Hadir. Poppy Rizky Damayanti hadir? Poppy?